Halo, selamat malam semua menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kita hari ini kembali lagi ke Atlantis Series yang ke-87 dengan judul masih dengan Sang Puspa Tajam. Yang pastinya, oh nih Om Agung ya, udah join ternyata. Halo Bapak Arya. Wih, halo Bapak Agung. Oh, oh, ini Ini, Pak nah, oke. Pak Ini Marius di mana nih? Pak Marius kayaknya baru join nih. Lagi OTW ya? Kayaknya di jalan ya dia ya. Aku tadi juga Iya baru nih. aja nyampe terus banget sih soalnya hujannya. Iya, tapi tadi juga di BSD juga lumayan hujan lumayan deras, Om. Angin. Wih, Oh, wih, serem, serem. Halo, Aryo, halo Mas Pak Agung. Marius. Kemarin Pak ini Marius nyetir kok sendiri atau ada sopirnya Pak? Aman, Mas. Oh Aman. ya sudah. Soalnya Sama kalau seperti Jakarta. oh ya Aman, aman. gantian Pak ya. Biasanya di jalan saya gantian Pak Marius sekarang yang di jalan. Iya. ini belum pernah nih hostnya yang di jalan nih nggak pernah nih kayaknya. Sekali-sekali kali ya. Bahaya kalau di jalan. Terus ya. Oke, ini kita langsung mulai aja kali ya Om. Pak Marius. Oh ya, tapi hari ini kita mau Ada. ada disclaimer dulu. Ada disclaimer. Tim Atlantis Series Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Sutejo. Untuk informasi resmi, hubungi via DM IG @Vicky Ananda dan Rahadian_Parto Sentono atau Jalu Tejo Damar. Nah, jadi ini kayaknya udah mulai ada yang memanfaatkan Atlantis Series ya Om ya kayaknya ya. Jadi kita mau Ya, bilang sekali lagi kita nggak pernah memungut biaya apapun untuk ritual apapun. Kita di sini menyampaikan cuman informasi dongeng. dengan Cuman, menyampaikan cuman dongeng dongeng. dengan Jadi kita senang tidak hati menjual dan, apapun. Nah, dan kita tidak tidak jual menjual apapun. apapun. Oke, Maksudnya kita tidak jual ini apa informasi tidak jual ya. Jadi di sini kita cuma cerita. Jadi kalau ada yang kemudian menarik dan kita juga tidak ngajarin ya karena kita bukan perguruan di sini gitu loh. Bukan iya betul. perguruan, bukan apa tuh namanya? Bukan tempat belajar juga bukan. Ini cuma Bukan tempat dukun. dongeng. Nah, bukan dukun ya bener tepat itu. Iya. Oke, jadi sekali lagi hati-hati menyaner semua dari seluruh penjuru negeri nih. Kalau misalnya emang ada yang mengatasnamakan Atlantis Research Center ataupun mengatasnamakan Agung Bimo Sutejo, itu benar-benar bukan dari pihak kita ya Om ya. Ya, termasuk Oh, mengatasnamakan Aryo, mengatasnamakan Pak Marius, oh iya mengatasnamakan betul. Esko, dan siapapun yang ada di sini ya. Kalau bukan pihak kita sendiri gitu. Ya, Oke, oke. baik kita mulai langsung. Pak Marius, siap Pak Marius? Pak Marius hari ini nggak banyak Pak ya, cuma 27 nomor Pak ya. Saya kejebak nih. Katanya 27, nggak taunya 130 halaman ini. Kan 27 nomor Kosong. Pak, Kan cuma 27 nomor Pak. bukan 27 slide. Bener-bener deh ini. Oke, oke. Oke, kita Oke, mulai ya ya. oke. Oke. Ya, Ini baru pertama kali saya menjalani profesi sebagai pembaca. Kalau dulu sebagai operator. Hari ini Jakarta hujan deras. Pagi Tito, rekan-rekan semuanya, hati-hati. Banjir besar. Ya, kita mulai ya. Ini judulnya masih Sang Puspa Tajem ya, Mas Agung. ya. Ke seri ke-87. Nah, ini kita harus ucapin terima kasih, yo. Tadi kamu ketinggalan nih ke rekan-rekan semuanya. Mas Agung, Mas Noko, Mas Iwan, Mas Dani Argi, dan teman-teman yang lain. Nah, ini
part 21.86 ya. Judulnya Sudah Malah 27 plus 1 slide. Saya nggak ngerti nih Sudah Malah ini ya. Dalam benak saya ini sudah malam gitu Mas Agung. Sudah malam itu sudah malam. Sekarang dong ya, sekarang ya Pak Maris Iya ya. ini kan biasanya orang tuh kurang ya pleset cocokologi ini rekan-rekan. Oke, slide pertama ya Mas ya. Memala dalam hidup kadang terjadi. Memala kadang diartikan sebagai kesialan atau ketidakberuntungan. Itu Mas Agung. Ya, ya namanya memolo dalam bahasa Jawa ya Pak ya. Nggak tahu kalau dalam bahasa lain saya nggak ngerti. Tapi kalau ini kan kita ngomong dalam istilah bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang saya mengerti ya. Tapi kalau bahasa Jawa yang saya tidak mengerti ya nggak tahu. Artinya kan kesialan gitu katanya. Kalau sudo itu artinya berkurang Pak. Jadi ini kan tadi Pak Maris bukan. Jadi sudah mau itu bukan sudah malam tapi berkurangnya malapetaka gitu loh Pak. Maksudnya begitu. Iya. Kalau di Jawa ada dulu molo Mas ya. Golek molo itu artinya mencari kesialan ya, molo. Iya, benar. Iya. Kalau resort di Senggigi itu ada namanya resort namanya Sudah Malam. Oke ya. Kita lanjutkan yuk ya. 01A. Semua hal yang terjadi di alam ini selalu terlihat sebagai sebuah kebetulan. Jika kita hanya melihat dari sudut pandang mata normal kita. Tapi kalau kita memahami alam raya, maka sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Kan tergantung asumsi toh Pak, bahwa terserah sih orang ngomong kebetulan itu ya hak mereka gitu loh. Tapi bagi orang Jawa yang masih melekat tradisi lama ya dan hobi dongeng seperti saya itu tidak akan ada yang dianggap kebetulan gitu. Tapi itu hak masing-masing. Dianggap kebetulan juga nggak apa-apa. Lo ternyata masih nomor 1 ya Pak ya? Tak kira udah nomor 2. Masih 01B. Loh ini bacanya gimana sih? Harus terus-terusan gitu ya? Semangat Pak. 1B. Saya benar-benar dikerjain. Ini saya print 15 halaman rekan-rekan. Bayangin. Sama dengan baca novel ini kita. 01B. Karena semua kejadian itu pasti ada sosok pelakunya. Dan sang sosok pelaku itu sangat pandai menyembunyikan dirinya. Sehingga seolah-olah yang terjadi hanya merupakan sebuah kebetulan saja. Mas. Ya karena di alam ini banyak hal yang tidak bisa dilihat secara normal oleh manusia kan. Jadi dan mereka juga nggak mau ketahuan. Makanya apapun akan diusahakan supaya seolah-olah itu terjadinya kebetulan. Tapi sebenarnya ada pelakunya gitu kan. Tinggal masalahnya kita melihat pelakunya apa enggak. Kalau enggak ya berarti apes gitu aja Pak. Tapi ini versi dongeng loh. Oke lanjut. Kalau kebetulan itu berarti nggak betul beneran Mas ya? Kebetulan berarti nggak betul beneran. Iya. Oke. 01C. Kadang sang sosok pelaku yang membuat kesalahan itu mampu menutupi jati dirinya sehingga tidak terlihat jelas siapa sebenarnya sang pelaku. Ya, kayaknya nggak kasih penjelasan deh Pak ya, karena apa namanya, ini sudah cukup jelas lah. Jadi biar Pak Waris cepat selesai juga. Saya cuma mikir Mas ini, kalau nanti saya kencing gimana ini ya, 15 halaman ini ya. Oh, ternyata masih nomor 1 juga ya Pak ya. Masih. Spot Pak. 01D. Tapi ada juga sang sosok pelaku yang tidak mampu menutupi dirinya sendiri sehingga terlihat sangat jelas sosoknya. Ya itu ada juga karena apa? Kadang-kadang bukan hanya nggak bisa nutupin, tapi karena memang menampakkan dirinya sih Pak. Jadi karena pengen eksis juga itu mungkin. Oke lanjut Pak. 02. Bahkan kesialan kadang juga bisa sampai merenggut nyawa. Dan kejadiannya seolah tanpa perencanaan atau kebetulan. Nah, nggak bisa kasih penjelasan sih. Akhirnya nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2. Setelah nomor 2 ya. Nomor 2 akhirnya. Oke, kita lanjutkan atau ada penjelasan masih? Nggak perlu Pak, malah nggak perlu. Oke. Biar cepat selesai Pak, ngantuk saya. Oke.
02A. Tingkat halus atau kasarnya suatu kejadian itu sangat tergantung dari tingkat logika makhluk yang menimbulkan peristiwa tersebut. Ya, kalau makhluknya makhluk yang dari tataran bawah ya gampang ketahuan, Pak. Tapi kalau makhluk dari tataran yang agak tinggi, dia pintar merencanakan sehingga semuanya kelihatan mulus, halus dan tidak ini. Seolah-olah itu kebetulan kejadiannya. Lanjut, Pak. Tadi 02A ya Mas ya, sekarang 02B. Oh, Sehingga, masih nomor 2 ya. oh iya masih. Sehingga sangat banyak variasi peristiwa yang bisa dialami manusia. Kadang manusia tahu apa penyebabnya, dan kadang tidak tahu apa penyebabnya. Kadang ada yang bisa dicari dengan logika barat, tapi banyak yang tidak bisa dicari dengan logika barat itu loh, Pak. Misalkan logika barat pasti nggak bisa tuh mencari penjelasan tentang bagaimana bis pahala kencana bisa nyasar di hutan Grobogan, gitu kan, Pak? Contohnya itu gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa dicari, tapi ada juga yang seolah-olah bisa gitu, seolah-olah. Tapi ya ternyata belum tentu bisa juga. Gitu. Lanjut, Pak. 02C. Kesialan bisa terjadi di mana saja, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Waduh, saya masih di jalan nih Mas. Jangan nakut-nakutin nih Mas. Enggak, Pak. Enggak. Tidak ada yang menakutkan, Pak, di sini. Mungkin ini cuma dongeng kok. Ayo lanjut, Pak. 02D. Kesialan juga terjadi tidak hanya pada diri manusia saja, tapi juga pada apa yang dimilikinya. Sehingga manusia yang mengalaminya akan merasa kehilangan. Jadi kadang-kadang pada benda yang kita miliki ya. Jadi bukan hanya pada kitanya gitu. Contohnya tuh rumah kebakaran dan sebagainya. Itu kan berarti kita termasuk sial tuh itu kalau kehilangan seperti itu gitu loh. Atau bahkan mungkin bukan benda yang besar, tapi benda itu berarti banget gitu untuk kita. Misalkan buku tapi di buku itu ada tulisan-tulisan penting gitu. Ya gitulah. Lanjut, Pak. Masih nomor 2 ya ternyata, Pak ya. Oh, masih. Kalau kehilangan wibawa gimana, Mas? Itu juga kehilangan juga, Mas. Ya termasuk, Pak. Kalau selama kita menganggap itu merugikan dan bisa mengurangi keberuntungan kita, ya iya, gitu. Oke. Slide ketiga. Kadang peristiwa yang tidak baik terjadi pada saat yang mengalaminya justru jauh dari lokasi dan tiba-tiba mengalami kehilangan segala-galanya. Bisa aja kan pada saat kita pergi justru yang di rumah nggak jadi hilang semua gitu juga bisa kan, Pak. Atau ya pokoknya kadang-kadang yang justru malah yang jauh posisinya dari kita gitu. Yang kita jaga nggak apa-apa, yang jauh dari kita justru itu yang hilang padahal seharusnya itu aman-aman aja gitu. Ya contohnya seperti di Australia waktu itu ada kebakaran sampai seperti itunya tuh sawah mereka kebun mereka hilang dan sebagainya kan karena gara-gara itu. Ya gitu deh pokoknya. Lanjut, Pak. Sudah nomor 3 ya ternyata. Slide 3A. Kadang peristiwa tidak baik terjadi di luar pengetahuan kita dan dilakukan oleh sesama manusia. Ya, itu contohnya perampokan dan sebagainya gitu. Lanjut, Pak. 03B. Ada peristiwa buruk yang seolah terjadi begitu saja dan tidak bisa dihindari, namun kadang juga masih bisa dihindari. Ya tergantung dari kejelian kita ya. Tapi itu oke, lanjut aja, Pak. Nggak perlu diberi penjelasan. Baik, 03C. Kadang kejadian buruk dilakukan oleh sang sosok pelaku tunggal dengan menggunakan kekerasan dan bahkan menggunakan peralatan yang membahayakan. Oke, lanjut, Pak. Itu contohnya begal. Ya. Coba. Oke. 03D. Bahkan peristiwa buruk kadang kejadiannya dilakukan oleh sang sosok pelaku yang merupakan banyak orang. Dan anehnya, para pelakunya justru bangga. Nah, ini yang kadang-kadang kita bingung ya. Contohnya tawuran itu kan harusnya malu ya, tapi malah bangga ya zaman sekarang itu. Lanjut, Pak. 4. Bahkan peristiwa buruk kadang dilakukan atas nama negara terhadap pihak lain yang dianggap salah. Loh, ini kok ada negara segala, Mas? Ya, makanya ada perang besar itu karena itu toh, Pak.
gitu ya. Tapi ini kan bisa antar negara, bisa antar negara dengan rakyatnya, bisa antara eh, kumpulan negara dengan kumpulan negara gitu kan. Akhirnya nomor 4 juga Pak ya, lanjut Pak. Akhirnya nomor 4B. Terkadang di 4, wilayah yang 4B, Mas. 4 apa? 4A ya. Oh ya ya, ini goyang ini tulisannya. 4A. Dalam peristiwa tersebut seringkali menggunakan peralatan yang tingkat efeknya cukup besar. Oke, nggak perlu dijelasin Pak, lanjut aja. Oke. 4B. Terkadang di wilayah yang entah berantah itu banyak kejadian yang melegalkan penumpasan atas nama negara. Lanjut aja Pak, biar cepat selesai Pak. Oke. 4C. Bahkan peristiwa tersebut terjadi atas dasar ketegaan dalam mengorbankan manusia atau orang lain yang dianggap tidak berharga. Politik kan Pak seperti itu. Tapi karena mereka tidak mengerti bahwa ada perhitungan di akhirnya nanti kan. Bahwa nanti akan jadi apa setelah mereka melakukan hal seperti itu tidak mereka hitung. Karena memang mereka nggak ngerti itu kan Pak. Lanjut Pak. Berarti di Atlantis itu ada hukum karma dong, Mas? Oh ada banget. Makanya mereka nggak berani melakukan hal yang di luar hal yang kewajaran itu nggak berani. Walaupun mereka teknologinya tinggi, mereka nggak akan sembarangan nyerang negara lain. Gitu, Pak. Oke, 4D. Lanjut, Pak. Sehingga peristiwa buruk bisa terjadi antara rakyat dan negaranya atau negara terhadap rakyatnya. Itu kayak di Kazakhstan baru-baru ini ya. Lanjut, Pak. 5. Ada juga peristiwa yang melibatkan dua negara atau lebih. Tentu saja hal itu akan melibatkan banyak orang dan banyak nyawa. Oke, lanjut aja, Pak. Akhirnya nomor 5, Pak ya. 5. Pastinya kejadian tersebut juga akan melibatkan banyak peralatan yang dianggap paling efektif untuk membunuh pada zamannya. Lanjut Terus, aja, Pak. Mas. Itu kan, lanjut aja. Karena dari gambarnya udah jelas kok. Oke. 5B. Peristiwa buruk tersebut bisa saja terjadi dari langit serta melibatkan teknologi tinggi. Ya. Padahal seharusnya lebih bagus kalau dijadikan panci ya daripada jadiin kayak gitu, jadiin macan gitu lebih baik. Oke, lanjut, Pak. 5C. Disadari atau tidak oleh manusia, teknologi yang paling dibanggakan pada zamannya ini akan memperluas dan mempercepat terjadinya banyak peristiwa buruk. Tergantung kan, itu seperti pisau kan, mau dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk potong sayur ya ada gunanya, tapi kalau dipakai untuk bunuh orang ya itu nggak benar, gitu Pak. Terus itu teknologi juga seperti itu. Lanjut Pak. 5D. Karena keserakan manusia di zaman yang aneh itu sudah melebihi dosis, luar angkasa pun akan dijadikan ajang berlangsungnya peristiwa buruk tersebut. Tidak perlu dikasih penjelasan Pak, tapi yang jelas pasti sudah pada tahu lah kalau itu. Lanjut Pak. 6. Senjata pemusnah massal di zaman kala bendu dianggap sebagai kebanggaan dan tanda kebesaran. Karena kemampuan membunuh banyak orang justru dianggap sebagai anugerah. Ya, anugerah. Kalau mereka nggak baik anugerah, berarti kan itu memang harus dicobanya di tempat mereka dulu Pak ya. Nah, gitu. Jadi alam juga mengizinkan kok, tapi dicoba di tempatnya sendiri kalau mereka anggap itu sebagai anugerah. Lanjut Pak. 6A. Bahkan semakin besar efek buruk dan efek membunuhnya suatu benda, malah akan dianggap sebagai tanda kebanggaan dan tanda berkuasanya suatu negara atas negara lain. Karena konsepnya masih konsepnya buto kali Pak ya, kalau seperti itu. Jadi kalau membunuh dianggap sebagai kebanggaan itu kan kalau nggak buto apalagi gitu loh kalau menurut saya. Tapi ya nggak tahu, asumsi itu kan boleh macam-macam ya. Tapi kalau mereka menganggap itu justru itulah mungkin dianggap dewa itu kalau seperti itu gitu bagi mereka. Lanjut Pak. 6B. Semua hal yang merusak tersebut bisa dilakukan dari manapun, termasuk dari kedalaman samudera. Tidak perlu dikasih penjelasan. Lanjut dulu. Oke, 6C. Semua hal yang mempunyai efek merusak
dan efek pembunuh sangat besar tersebut dilakukan dan ditemukan oleh orang-orang yang dianggap pintar atau jenius di zaman yang aneh itu. Makanya dinamakan kolobendu, Pak. Karena yang dijadikan kebanggaan adalah kalau menemukan atau bisa membuat alat pembunuh. Makin besar efeknya membunuh, makin dianggap pintar, makin dianggap cerdas. Maka dinamakannya zaman kolobendu karena itu. Lanjut, Pak. 6D. Sehingga disadari atau tidak, manusia justru akan berusaha menghabisi sesama ras manusia sendiri. Ironisnya, semua itu dengan peristiwa yang dibangun sendiri dan diakuinya sendiri sebagai sebuah kehebatan. Itu kan tergantung ya. Kalau kita menganggap itu musibah, tapi mungkin kalau mereka menganggap itu anugerah gitu loh. Jadi anugerah, kalau kita kan anugerah itu dapat sandang pangan yang benar, terus kemudian hidup makmur dan sebagainya. Kalau mereka mungkin anugerah itu kalau dapat jamur tiba seperti itu, Pak. Lanjut, Pak. 7. Semua kejadian di atas pasti ada yang mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Merekalah yang dikenal oleh nenek moyang kita sebagai buto. Masalahnya itu ketika kemampuan melihat manusia zaman sekarang ini berkurang, berarti mereka lebih leluasa bergerak kan, mau masuk kemanapun, mau kita hanya nggak ngelihat gitu kan, Pak. Lanjut, Pak. Karena buto butuh makan, maka mereka akan berusaha memangsa dengan cara yang berkembang pada tiap zamannya. Berkembang mengikuti pola kemajuan manusia itu sendiri. Karena supaya tidak ketahuan, jadi mereka juga nggak mau kan, kalau ketahuan nanti mereka akan dicarikan cara agar mereka bisa nyingkir, bisa tersingkir. Maka mereka nggak mau ketahuan. Kalau nggak mau ketahuan ya paling gampang itu pertama tidak kelihatan, terus yang kedua bagaimana memasukin orang terutama di pihak pemimpin yang mempunyai kekuasaan sangat besar dalam satu negara, terutama negara-negara besar. Lanjut, Pak. 7B. Tujuan para buto itu adalah bagaimana mendapatkan mangsa yang rutin dan kalau bisa sebanyak mungkin tanpa membuat yang akan dimangsa menyadarinya. Jika perlu, malah membuat kondisi di mana mereka yang akan dimangsa merasa bangga kalau bisa dimangsa oleh buto. Ya, nggak perlu dikasih penjelasan sih. Lanjut, Pak. Ya. 7C. Karena semua peristiwa buruk itu diatur oleh Sang Yang Batara Kala, sebab dialah yang paling banyak membutuhkan mangsa. Sang Yang Batara Kala tidak akan cukup kenyang hanya dengan memangsa ribuan manusia. Maka itulah perlu yang namanya Sudomolo di situ. Lanjut, Pak. 7D. Di belakang Sang Yang Batara Kala masih ada ibunya yang bernama Sang Yang Batari Durga, yang akan selalu setia membantu sang anak agar bisa selalu mendapatkan mangsanya. Karena keberadaan Batari Durga ini kalau menurut versi dongeng kita, Pak, itu menjadi sangat susahnya tuh karena ada ini gitu kan. Dan sayangnya beliau itu sudah pernah masuk ke alam kelanggengan sehingga walaupun di ruat tetap akan wujudnya dia tetap akan ada walaupun wujud dari umumnya sudah ada, sudah kembali, tapi tetap wujud Batari Durga tetap ada. Oh iya Om, Aryo? berarti itu bener ya Om, berarti yang Betari Durga itu kan katanya dia menikah dengan anaknya sendiri gitu, dengan Betara Kala gitu. Itu bener nggak sih Om? Ada kisah itu gitu. Kisah itu terserah yang ini ya, tapi kalau menurut dongeng kita enggak gitu Aryo. Oke. Berdasarkan dongeng kita loh ya, tapi kalau berdasarkan cerita orang lain mungkin aja bener gitu. Lanjut. 8. Dalam serat Mandala Giri diungkap bahwa munculnya Sang Yang Batara Kala karena kesalahan dari Sang Yang Batara Guru. Ya, dari urutan serat Mandala Giri ini kalau misalkan diteliti dengan benar nanti akan ngerti keberadaan di mana posisi benda-benda berbahaya seperti uranium dan sebagainya itu. Dan kenapa dia ada di bawah tanah dan sebagainya itu ada penjelasannya di Mandala Giri kalau memang mau mencari serat Mandala Giri itu seperti apa ya. Tapi jangan nanya ke kita karena kita punyanya versi dongengnya. Lanjut, Pak. 8A. Kejadian tersebut berlangsung di akhir zaman Kalabrawa. Saat Sang Yang Batara Guru didampingi Batari Uma berkeliling melihat bumi.
dan Sang Hyang Batara Guru tergoda oleh Sang Hyang Batari Uma. Ada di surat Mandalogiri, jadi tidak perlu dijelaskan, Pak. Lanjut, Pak. 8b. Dan tanpa disadari, kama dari Sang Hyang Batara Guru terjatuh di Arcapada dan membuat bumi menjadi bergejolak. Ini kamanya dalam tanda petik, Mas. Ya, memang namanya Kama, Pak. Gitu. Diterjemahkan sendiri aja, monggo. Lanjut, Pak. Dulu saya ingat, Mas, serial TV ada si Komo ini apa ya, Kama ini ya? Bukan, Pak. Bukan Lain. ya? Lain. Kayaknya beda deh Pak. Kok jadi Beda salah ya? Dulu ada Si Komo lagu lewat si gitu kan Komo, jadi iya. salah. Iya, oke. 8C. Sebagian kama dari Sang Hyang Batara Guru itu juga menjadi benda yang bisa membahayakan kehidupan di Arcapada. Itu masih dari surat Mandalogiri, kalau nggak salah dari Sastra Pinerdati, jadi monggo dibaca sendiri aja. Lanjut, Pak. 8D. Mayoritas kama salah dari Sang Hyang Batara Guru berhasil diubah menjadi Sang Hyang Batara Kala oleh Sang Hyang Batari Uma di akhir zaman Kala Brawa. Ya, tapi nggak semuanya. Jadi masih ada yang tersisa. Dan yang tersisa, lanjut dulu aja, Pak, daripada nanti kebablasan saya cerita. Oke. 9. Sebagian lagi dari kama salah yang lain kemudian berhasil ditimbun oleh Sang Hyang Batari Uma. Itu ada beberapa nama wilayah yang ditulis dalam surat Mandalogiri, cuman saya nggak akan menyebutkan nama wilayahnya mana. Dan itu nama-nama itu eksis sampai dengan zaman sekarang dan tidak berubah loh. Dan itu juga yang membuat beberapa daerah jadi gersang dan sebagainya karena itu. Tapi ya itu lihat baca sendiri deh, jangan kita yang menjelaskan. Lanjut, Pak. 9A. Pada masa itu, sebagian kama salah berhasil dibakar oleh Sang Hyang Batara Brahma. Sehingga banyak tempat yang menjadi tandus dan berpasir akibat ajian Kumbala Geni milik Sang Hyang Batara Brahma. Ini ada dalam Sastra Kumbala Geni dan ya ada di Sastra Kumbala Geni cerita itu. Oh, Jadi ini ada sangat- di bagian masih dalam Sastra Mandalogiri tapi di bagian yang Sastra Kumbala Geni ya. Urutannya ada gitu. Ini berarti Ya, berhubungan Pak. juga sama sumber perangnya itu ya Om ya? Iya. Dan ini nama-namanya masih eksis loh Aryo sampai sekarang. Jadi nama-nama di Mandalogiri itu masih lengkap dan itu menunjukkan beberapa nama negara, tapi itu bukan wewenang kita untuk membuka ya. Gitu. Weh, Pak Maris ya sampai rumah nih ya. Wis. Udah ngebut, Mas. Lanjut. Oke, lanjut, Oke, Pak. siap. Halo, loh, kok muter-muter Pak? Itu Pak Maris kayaknya baru connect wifi jadi ganti Ya, itu. Ganti Apa wifi. aku bacain Harusnya aja ya? Ya, bacain dulu aja. 9 Oke. dari Aryo. Efek dari Kumbala Geni yang dikeluarkan oleh Sang Hyang Bathara Brahma membuat tanah tersebut kehilangan kesuburannya hingga waktu yang sangat lama. Katanya demikian, tapi nggak tahu itu ada di mana, aku nggak ngerti loh ya, Aryo. Lanjut, Aryo. Oh iya, ini nggak tahu sih Om di mana. Wah, live beneran ya? Ntar kan Nah, lagi. Oke. Oke. 9C. Keadaan alam di tempat tersebut menjadi sangat keras dan sama sekali tidak nyaman untuk menjadi tempat tinggal manusia. Oh, gitu ya ternyata. Ya ini baca sendiri di Mandalogiri ya, Serat Mandalogiri. Ini Lanjut, Aryo. sangat menarik ya. Tapi Serat kemudian. Mandalogiri itu banyak yang nggak utuh ya. Karena kalau Serat Mandalogiri itu kalau yang benar itu kira-kira hampir satu buku sendiri ya. Jadi kira-kira tebelnya itu kalau dibikin buku sebesar buku tulis gitu, mungkin kalau hanya 80 halaman aja lebih lah Aryo. Nah, ini Pak Maris sudah muncul lagi. Iya, Mas. 9D Pak. 9D ya. Pak. Lanjut. Ya. Oke. Bahkan beberapa kejadian alam di sana sangatlah menakutkan dan membuat kengerian bagi manusia yang ada di tempat tersebut. Ya, katanya begitu, katanya. Tapi itu di mana kita semua tidak ada yang tahu. Lanjut, Pak. 10.
Karena Sang Batara Kala terus meminta mangsa, maka Sang Hyang Batara Guru kemudian menciptakan bangsa Sukerta. Para Sukerta inilah yang disiapkan untuk menjadi mangsa dari Sang Hyang Batara Kala. Itu ada di surat Mandologiri loh ya, jadi kita nggak ngarang. Ada di situ sih. Mungkin dilanjut, Pak. 10 apa tadi ya? 10B ya? 10A, 10A sekarang, Pak. 10A. 10A, Pak. Oke. Atas peristiwa tersebut Sang Hyang Wening sangat marah dan menghukum Sang Hyang Batara Guru serta Sang Hyang Batari Uma. Ya, karena di atasnya masih ada lagi yang bisa memerintah. Jadi itulah yang akan mengadili kan jadinya. Lanjut, Pak. 10B. Sang Hyang Batara Guru dihukum dengan harus turun tahta dari kahyangan Jonggiri Salaka dan menebus kesalahannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Makanya banyak kejadian di cerita pewayangan itu Bathara Guru diambil alih kan posisinya oleh manusia berdasarkan cerita wayang gitu ya, Pak. Lanjut, Pak. Ini Mas Agung ini nyindir saya ya, karena kompleks saya namanya Taman Giri Loka. Ya. Kok mirip-mirip ya? Oke, 10C. Sang Hyang Batari Uma juga mendapatkan hukuman dari Sang Hyang Wening, sehingga berubah menjadi raksesi. Wajah dan penampilannya berubah total dari putri yang sangat cantik menjadi sosok buto perempuan. Ya, itu juga ada di Mandologiri. Lanjut, Pak. Oh iya Om, ini kok kayaknya Betari Durga itu yang mendapat hukuman yang lebih berat ya Om? Atau enggak? Sebenarnya enggak juga sih, sama aja sih. Cuman masalahnya di beberapa serat pedalangan itu banyak yang cuman dibahasnya di Betari Durganya. Dari Oh iya. Gurunya enggak. Karena posisi berapa kali Bathara Guru harus turun, kemudian diganti oleh raja-raja yang ada di Nusantara ini berapa banyak gitu kan. Enggak cuma 1-2 kali loh kejadiannya. Oh berarti itu termasuk hukumannya berarti ya Om? Ya, kesalahannya dari oke. Uma kan ketika wajahnya sudah berubah menjadi raksasa, kenapa sempat naik ke kayangan itu aja, sehingga masuk ke alam kelanggengan sehingga jadi wujud itu jadi abadi gitu kan. Kalau dia nggak naik ke kayangan nggak akan abadi kan, sehingga pada saat diruat wujud Betari Umanya muncul dan Betari Durganya hilang, artinya gitu kan. Tapi ketika dia sudah dalam posisi itu naik ke kayangan, ya jadi wujud itu tetap akan ada gitu loh, Aryo. Oke. Misplay berarti ya. Kurang lebih. Iya. Oke. Oke, kita lanjut yuk Pak Marius. 10D. Karena merasa malu dengan wujud barunya, maka Sang Hyang Batari Uma menggunakan pakaian yang menutupi nyaris seluruh badannya. Itulah pertama kalinya muncul perempuan yang berpakaian serba mirip jas hujan. Ya, itu berdasarkan Mandologiri ya. Jadi saya tidak tahu itu ada di mana. Lanjut, Pak. 11. Sang Mahaprabu Dewa Esa dari kerajaan Gilingaya tidak terima dengan keadaan yang sangat membahayakan Arjapada ini. Maka beliau melakukan tindakan dengan membakar semua Sukerta yang ada. Tangannya beliau kok tangannya beliau? Maka itulah mungkin terjadi akhir dari, maka menjadi awal munculnya zaman Kolotirto ya. Kalau versi Serat Panitradio. Lanjut, Pak. 11A. Namun tidak semua Sukerta bisa terbakar. Sebagian Sukerta justru bisa beradaptasi dan menikah dengan manusia. Ya, lanjut aja, Pak, biar cepat selesai, Pak. 11B. Maka sejak saat itu muncullah spesies baru berwujud Sukerta setengah manusia dan manusia setengah Sukerta. Mereka semua berpenampilan aneh. Bagi mereka, menjadi mangsa dari Sang Hyang Batara Kala adalah sebuah kemuliaan. Ya, namanya juga Sukerta, Pak. Pola pikirnya membingungkan kalau dibandingkan dengan manusia normal. Lanjut, Pak. 11C. Maka dengan sangat terpaksa, Sang Mahaprabu Dewa Esa membasmi Sukerta selama 1 zaman. Zaman itu dinyatakan sebagai zaman Kalatirta.
Kalau dalam bahasa Jawa, zaman Koloterto itu ketika terjadi zaman air bah ya, terjadi air tinggi gitu. Tapi itu berarti tidak semua bumi terkena ya, hanya beberapa bagian yang harusnya berubah menjadi daerah yang ya daerah yang terendam air jadi apa sih kalau airnya sudah surut gitu kan pada tahu lah. Lanjut Pak. 12. Namun tidak semua Sukerta bisa terbasmi. Meskipun awalnya sedikit, tapi semakin lama semakin bertambah banyak. Dan ada yang susah terkendali pada beberapa wilayah Arcapada. Ya, bahkan ya mereka inilah yang nantinya akan membuat masalah dan timbul secara perlahan-lahan dan makin lama makin membahayakan. Dan kalau kita melihat dari posisi Sukerto itu kan paling gampang kalau kita melihat dari ininya ya, apa yang mereka lakukan gitu. Karena Sukerto pasti akan saling menghabisi sendiri gitu. Di mana ada itu kan kelihatan sebenarnya. Lanjut Pak. Oh ya Om, berarti aku mau make sure aja ya. Berarti ini Sukerto itu berbeda sekali ya sama yang ada di buku-buku atau dia pokoknya di internet lah gitu. Oh jangan Pak, jauh. Jauh banget ya. Yang aku baca di Mandologiri nggak seperti yang tertera seperti apa namanya seperti Lahir 5 gitu-gitu ya. Gitu enggak. Enggak ya, enggak Yang sama aku sekali tahu ya. enggak. Itu dengan data ya dasar data babat menyan kita beda jauh. Mendekati aja enggak. Oke. Ya, oke. Lanjut, Pak. 12A. Bahkan kemudian beberapa Sukerta berhasil mempengaruhi manusia agar mengikuti pola hidup mereka. Tujuannya supaya menjadi mangsa dari Sang Hyang Batara Kala, dan itu adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Makanya jangan menerima apa adanya, Pak ya, di situ. Harus menerima ada apanya. Dan, karena kalau menerima apa adanya seperti itu yang terjadi. Kalau berdasarkan ini loh, cerita loh. Karena manusia itu kalau dilahirkan kan kita nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa kan. Kalau kita menerima apa adanya ya kita sampai tua ya harusnya nggak usah pakai apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita tidak menerima apa adanya kita harusnya ada kenaikan dari lahir cuman nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa kan seharusnya. Jadi Harusnya sekarang kita masih di bawah Belanda. iya, kalau kita menerima apa adanya ya seperti itu. Tapi kalau kita tidak menerima apa adanya, ya, kita bisa merdeka kan karena itu toh. Lanjut Pak. Ini Mbak Nuni Co ini komentar katanya laut kering jadi gurun. Ini mungkin tadi ngomentari zaman Kalatirta itu mungkin. Wah, saya bukan ahli geologi ya Pak, jadi saya nggak bisa memastikan jadi apa gitu loh. Iya, saya Oke tahu. Om. Kalau saya yang kering kantongnya Mas, kantong kering bukan laut kering. Wah, itu penyakit berbahaya gitu Pak. Oke, kita lanjut ya. 12B. Maka leluhur memberi garis batas kepada anak keturunannya agar tidak menikah dengan Sukerta. Hal itu dilakukan untuk menjaga kemurnian darah sebagai manusia tanpa tercampur darah Sukerta. Ya itu udah kelihatan kalau di Jawa kan orang itu kalau mau menikah harus melihat dari bobot, bibit, bebet gitu kan. Artinya ojo nampani saenake gitu loh. Jangan menerima apa adanya gitu. Yang penting itu. Lanjut Pak. 12C. Tapi tujuan leluhur agar menilai orang dari bibit, bobot, dan bebeknya. Perlahan menghilang tergerus ajaran untuk menerima apa adanya. Nah ya itu, kayak saya juga bingung ya ketika ada pernyataan menerima apa adanya. Aku nggak ngerti itu ajaran apa, dari mana saya juga nggak tahu. Tapi kalau di Jawa kan sepertinya tidak seperti itu ya. Tapi ya nggak ngerti kalau itu dianggap benar, itu hak yang akan menjalani ya. Kalau mau menerima apa adanya ya silahkan. Tapi kalau saya sih tidak menerima apa adanya. Lanjut Pak. Ini ada Mas Rama Pramudana, katanya dia jadi ingat mbahnya bibit bebet bobot. Mungkin lagi nyari ini Mas menantu mungkin ya ini ya. Oke. 12D. Sehingga banyak manusia yang akhirnya tercemar dan menghilangkan segala ajaran lama sebagai efek depan, bukan efek samping, yakni ajaran menerima apa adanya.
Itu saya tidak tahu bagaimana, tapi eh, ada banyak orang yang sekarang menganggap itu sebagai kata-kata yang indah gitu loh Pak. Jadi saya nggak ngerti deh. Tapi kan ya manusia tuh punya hak memilih kok. Kalau menganggap itu benar ya monggo, silahkan dilanjutkan gitu kan. Itu kalau misalkan menganggap itu paling baik bagi dia gitu. Tapi Hak ada orang asasi yang tidak sengsara mau. manusia ya Allah. Heeh, itu hak asasi dan tidak ada yang boleh melarang loh, dan tidak ada yang boleh melarang orang untuk menerima apa adanya, itu nggak boleh. Tapi juga tidak boleh melarang orang yang tidak mau menerima apa adanya kan. Gitu. Lanjut Pak. 13. Sehingga membuat banyak orang menjadi serakah dan saling menerkam. Perasaan paling berkuasa dan saling menguasai. Dianggap sebagai suatu hal yang indah. Harusnya dikatakan sebagai hal yang indah pada waktunya. Jadi kadang-kadang bingung loh Pak. Kan dikatakan menerima apa adanya, tapi kok malah serakah gitu kan. Oh Terus iya, iya. ada istilah indah pada waktunya ya. Ya akan susah kalau menurut Babat Menyan, indah pada waktunya itu kalau orang berusaha ya. Kalau tidak berusaha tidak mungkin indah pada waktunya gitu. Indah pada waktunya itu pasti tidak menerima apa adanya. Yang jelas pasti begitu. Lanjut Pak. Mungkin indah ini nama orang, Mas. Jadi indah pada waktu. Ya Kan istrinya Pak ada Iwan. Istrinya Pak Iwan Oh, Mbak Indah. oh. Oke. 13A. Bahkan pemaksaan kepada hal yang tidak baik di zaman itu dianggap sebagai hal yang baik dan terpuji. Terbalik-balik Ya, ini, Mas ya. ya makanya dikatakan zaman edan Pak. Zaman beliau ngomongnya zaman edan. Tapi nggak tahu zaman edan itu kapan, saya nggak ngerti loh Pak. Lanjut Pak. Kalau edan itu kan, Mas, bagi orang. Jadi kalau di dunia orang edan, kita orang yang waras ini dianggap gila, Mas. Jadi ini Ya, kita kan bilang ada orang gila, itu kan menurut kita. Tapi di dunia orang edan, kita ini yang gila, Mas, dia yang waras. ya. Pak Maris ya sampai rumah aja masih pakai masker ya, hebat banget. Iya ini Mas, apa namanya, banyak yang lalu lalang ini, banyak apa namanya tadi Aldaka yang lalu lalang, jadi saya Wis, pakai. Waduh. layak di layak dicontoh itu Pak. Eh, Lanjut Pak. 13B, di zaman yang aneh ini dan baperan itu menjadi gila dianggap normal dan yang tidak gila dianggap melawan hukum kepatutan. Seolah ada jargon sesama orang gila adalah bersaudara. Nah itu Mas. Itu baru aja dijelaskan Pak Maris, nanti nggak perlu tak jelasin kan. Lanjut Pak. Oh, harusnya ini di mobil ya, ada tulisan Mas, stiker sesama orang gila dilarang menyalip gitu. Jadi kalau yang nyalip dia gila. Gitu. 13C. Bahkan semua media dan sarana sering digunakan untuk saling menghina dan saling merusak satu sama lainnya. Ya zaman sekarang kan makanya ya makanya ada peraturan ITE itu benar gitu loh. Kalau menurut saya loh. Lanjut Pak. 13D. Dan ketika manusia sudah sampai pada titik menemukan senjata pemusnah massal dan menggunakannya, maka disinilah kadewatan harus turun tangan. Karena ketika senjata yang digunakan sudah tidak bisa dihentikan dan bisa merusak segala-galanya, ya memang bukan ukuran manusia lagi yang bertindak, Pak. Berarti harus dari atas sudah. Jadi harus dari tataran kadewatan atau dari Bathara dari ke atas yang bertindak. Lanjut, Pak. 14. Karena sebagian dari kama salah yang gagal dimusnahkan oleh Sang Hyang Bathara Brahma berhubungan dengan api, maka di sini Sang Hyang Bathara Brahma yang pertama kali tersadar untuk mengambil tindakan. Ini apa Mas, ini hubungannya Mas? Kama salah dengan api ini. Karena Bathara Brahma waktu itu sudah berusaha menghapus seluruh kama salah itu. Tapi kan sebagian besar masih ada, sebagian masih diumpetin oleh Betari Durga, dan Betari Durga lebih tinggi derajatnya daripada Bathara Brahma. Makanya Bathara Brahma ketipu di situ, sebagian nggak kelihatan sama beliau. Dikemayan sama si Betari Durga soalnya. Nah ini yang kemudian ditemukan orang zaman sekarang menjadi barang rebutan dan barang yang menjadi pemusnah massal. Lanjut Pak. Kama salah ini kalau nyebutnya cepat jadi kamu salah.
Boleh Pak. Yang jelas asal di depan kita jangan ada orang gitu. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan gitu. Yang penting itu kan Pak. Iya. Terus apa namanya dalam cerita ini juga ada di Mandalogiri. Jadi urutan ceritanya ada. Makanya nanti ada beberapa sat yang disebutkan di sana, tapi itu berbeda dengan di istilah kimia. Tapi bisa dicari padanannya di kimia itu apa itu. Lanjut Pak. Ini Mbak Bonetli bilang katanya zaman sekarang banget. Mungkin ini Wah, jangan dihubungkan. nggak dihubungkan Jangan Mas ya. dihubung-hubungkan. Iya, jangan dihubungkan karena ini kita dongeng, Pak. Dongeng itu tidak ada hubungannya kan seharusnya. Nah, tapi kalau Oh, dianggap iya. berhubungan itu bukan kita yang menghubungkan gitu loh. Lanjut, Pak. Oh. Ini Mbak Bonet ini kan di Hong Kong. Mungkin di Hong Kong maksudnya Mas, bukan di kita, bukan di sini. Hmm. Wah, nggak tahu Oke. ya. Itu bareng sama Mbak Nuni loh di Hong Kong loh ternyata. Iya, itu tuh gengnya sana itu Mas. Yang ke lockdown nggak bisa pulang ke Tulungagung itu. Lo kan sekarang udah bisa pulang, Pak. Cuman kena ini toh, apa namanya? Karantina. Karantina 12 hari kan. Iya. Anak saya kena Omikron nih Mas. Oh ya, ini kasus 600 loh ini. Paling kasus Indonesia 600, 400 DKI. Jadi hati-hati teman-teman, waspada. Oke, Oh, iya. 14A. Karena peristiwa yang akan menghancurkan umat manusia juga berupa perang, maka dewanya perang, yaitu Sang Hyang Batara Indra juga harus bertindak. Karena pernyataannya kan bakal ono bedil muni ngadulogo ono ing Surabaya. Itu berarti kan pernyataan itu menyatakan bahwa dimulainya bukan dari alam toh, Pak. Tapi alam bergerak gara-gara ada bedil muni ngadulogo ono ing Surabaya itu kan. Karena disebutkan juga nanti bakal ono palwo udara kang macam-macam deh kalau dijelasin nanti tidak jadi ini dianggap menakut-nakutin orang gitu. Oh, namanya juga dongeng kok kan nggak perlu dipercaya. Ya lanjut Pak. Kalau di dewa Yunani itu namanya Apollo Mas ya, dewa perang itu. Di sini Batara Indra. Ares Pak. Ares, Pak. Ares ya. Oh iya iya iya, Ares. Sama ini, Pak. Kahyangannya sama-sama di Mars, Pak. Dua-duanya. Ares juga di Mars. Betul, Iya, Indra iya, juga di yang kayaknya di Mars. Suku Kayangan Aryo itu masih kaki Oh iya, Kayangan. suku kahyangannya. Ya. Oh ya Mars. Mars ya, bukan Marius ya, Jok ya. Waduh, Pak. Nggak tahu Boleh, sih, Pak, Pak. itu, Pak. Saya nggak tahu Boleh. sih, Pak. Oke, Lanjut. 14B. Maka Sang Hyang Brojo Musti diminta menuntun Susuhunan Amangkurat Agung untuk bisa mengurangi akibat dari malapetaka yang akan terjadi nantinya. Sang Hyang Brojo Musti kemudian menitis ke kumaranya Susuhunan Amangkurat Agung. Sang Hyang Brajamus itu putra pembayan Bathara Indra kalau dari menurut versi dongeng saya ya. Dan senjatanya Trisulawondo ya, bukan Trisulawedo gitu kalau bagi saya loh. Tapi kalau orang nganggap mas senjatanya Trisulawedo ya monggo aja gitu. Lanjut Pak. Kumoro itu apa Mas? Roh. Dalam bahasa yang halusnya roh. Roh dalam bahasa yang paling halus. Ini ada Amangkurat Agung ini. Amangkurat itu kan putranya Sultan Agung Mas. Iya benar. Benar. Karena yang kita terima begitu Pak. Oh ya, kalau dalam bahasa Jawa itu roh itu kan kadang-kadang disebut Atmo, Yetmo, Kumoro gitu loh Pak. Cuman dalam bahasa yang paling halus itu Kumoro. Ngomong-ngomong Amangkurat Mas, ini teman saya punya pusaka, katanya jahat banget pusakanya. Nah itu katanya pusakanya Amangkurat 4 atau berapa gitu Mas. Itu ngeri. Gitu. Jadi anak turunnya pada nggak sanggup. Nah, Mas Agung kalau mau komunikasi sama itu boleh nanti saya kenalin. Oh ya boleh Pak. Tak openane kalau memang kayak gitu. Iya. Katanya wah pokoknya nggak ada yang kuat lah pokoknya anak-anaknya nggak mau. Nanti saya baru inget nih kok ada kata-kata Amangkurat. Asal ini loh Pak, apa namanya? Asal setelah saya openi jangan diminta lagi. Saya openi tapi asal jangan diminta lagi. Tapi kalau diminta lagi ya mending aku nggak mau ngopeni Pak. Enggak Mas, nggak ada yang sanggup Mas. Katanya Ya, ular berwarna hijau gitu loh Mas. Bisa Bagus. berubah ular.
Oke Nah, Mas, ya kalau gitu tak operani aja Pak. Kalau memang diberikan tak openi, tapi kalau nggak diberikan memang di TTP saya nggak mau. Lanjut Pak. ya nanti coba saya, karena dia nawarin saya juga nggak mau Mas. Gitu. Saya ngopenin uang aja Mas, bisa dibungakan. Mas. Oke, 14D. Dalam tugas tersebut memang diminta agar jangan mencegah keseluruhan jamur dipa. Tujuannya agar para sukerta membasmi sesama sukerta yang dilakukan sendiri oleh para sukerta atau dari sukerta oleh sukerta untuk sukerta. Sehingga saat perubahan zaman nantinya sudah tidak ada lagi para sukerta di Arcapada. Di sini jelas ya yang kita maksud Sukerto siapa ya. Cuman Demokratis banget ya Sukerto ini ya. iya kan aku tadi kan ngomong tuh Aryo, kalau untuk kita itu anugerah kan kalau kecukupan sandang pangan, dapat rezeki yang baik gitu, dan dapat keberuntungan dan sebagainya gitu kan. Kalau mereka dapat jamur dipo itu keberuntungan gitu loh. Kan namanya Punya juga jamur dipo juga keberuntungan ya. Nah, punya jamur dipo dan jamur diponya muncul itu keberuntungan untuk mereka gitu loh. Wong yang nemukan katanya orang pinter, dan yang bisa membuat jamur dipo juga katanya orang pinter kok. Anugerahnya beda sama kita. Lanjut Pak. 14D. Hal itu dirancang agar tidak berbalik menjadi kesalahan dari pihak Sang Hyang Brajamusti akibat salah memberi contoh. Kadewatan memberi contoh tindakan yang penuh kasih sayang, bukan tindakan penghancuran atau pembunuhan. Karena justru kadewatan sudah menghilangkan kejadian pemusnahan massal. Jikapun ada kehancuran, itu karena akibat dan ulah dari Sukerta sendiri. Ya makanya seharusnya kalau sesuatu yang dari kadewatan itu tidak ada yang sifatnya ancaman. Seharusnya begitu ya. Lanjut Pak. 15. Agar Nuswantara tidak terlalu rusak, maka Sang Mahaprabu Kandiawan di zaman itu juga meminta agar kejadian munculnya Sang Jamur Dipa berlangsung jauh dari Nuswantara. Itu ada dalam Tantra Pagelaran ya. Dalam sastra Tantra Pagelaran itu ada jelas pernyataan dari Sang Mahaprabu Kandiawan. Lanjut Pak. Maka sejak zaman Kalatirta, semua Mahaprabu di Nuswantara mempersiapkan tempat agar kamasalah yang bisa dibuat menjadi senjata pemusnah massal agar ditemukan di tempat yang cukup jauh dari Nuswantara. Itu penjelasannya ada di zaman ada di Tantra Pagelaran dari mulai zaman Prabu Kandiawan ke bawah ya, sampai 6 generasi di bawah Prabu Kandiawan. Zaman Radian siapa aja, mohon maaf saya tidak bisa membuka di sini gitu. Tapi jelas itu ada banget cerita itu. Cuman itu Tantra Pagelaran versi Babat Menyan kita, kalau dari versi lain nggak tahu. Lanjut Pak. 15B. Juga Maharesi di Nuswantara ikut memohon agar waktunya ditempatkan bersamaan dengan akhir zaman Kalabendu. Tujuannya agar semua Sukerta habis dalam sekali sapu, dan justru Sukertalah yang akan menyapu spesiesnya sendiri. Itu tujuannya kan supaya tidak ada karma toh Pak. Sehingga perencanaan dari beliau seperti itu, beliau seperti itu, dan itu sebenarnya cukup jelas sih. Cuman masalahnya kan cerita itu mungkin adanya di Babat Menyan kita doang untuk saat ini, tapi kalau mau nyari mungkin ada itu. Lanjut Pak. Ini ada menyanars yang namanya Demit Edan 2017. Ini lucu juga namanya Demit Edan, Mas. Ini berkaitan dengan topik kita ya, Demit, atau saja ada Gila, ada Edan. Ini luar biasa ini, follower Mas Agung nih, dasar-dasar. Oke, kita lanjutkan. 15C. Selain itu, para Mahaprabu dari zaman Kolotirto juga mengingatkan agar beberapa wilayah diminta untuk menutup diri dari peradaban baru yang akan dikuasai oleh para Sukerta. Ya makanya ada beberapa kerajaan yang saat ini kemudian tidak bisa dilihat tuh karena itu kan. Tapi sebenarnya mereka masih ada. Maka waktu itu bisa difoto sama Aryo. Lanjut Pak.
15D. Perlambang yang diberikan oleh leluhur adalah akan adanya zaman di mana ada ular yang akan memangsa ekornya sendiri. Itu saya bertanda bahwa akan mulai sirnaning Sukerto gitu kan. Gitu. Lanjut, Pak. 16. Rencana dari leluhur sedang diatur sangat mendetail agar terbuka jati diri semua Drubiksa yang sebenarnya. Drubiksa itu raksasa atau buto ya. Jadi ada itu bahasa yang lain. Jadi maksudnya supaya kebuka sendiri itu. Jadi tidak perlu kita harus ngolok-olok orang, tidak perlu harus nuduh-nuduh dan sebagainya. Dengan sendiri akan ketahuan bahwa oh ternyata dia buto atau gitu loh. Lanjut, Pak. 16A. Oh ya Om, ini aku mau ngingetin sekali lagi, mungkin ya mumpung lagi ngomongin Drubikso, kita ngingetin lagi nih di Instagram di sini kayaknya ada nih orang-orang yang terpengaruh Drubikso nih Om, jadi melakukan penipuan. Jadi kita mau disclaimer sekali lagi, tim Atlantic Series Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantic Research Center dan Saudara Agung Bimo Sutejo. Untuk informasi resmi hubungi via direct message Instagram akun Vicky Ananda dan juga Rahadian_Parto Sentono atau Instagramnya Jalu Tejo Damar. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya ada orang-orang kayaknya yang terpengaruhi dari Drubikso nih Om ya, yang nipu-nipu di luar sana, kita mau ingetin sekali lagi, kita tidak pernah memungut biaya apapun ya Om untuk ngajarin jasa untuk komunikasi atau bertemu dengan leluhur. Ya, dan kita juga bukan ngajarin orang ya, kita nggak pernah ngajarin juga loh ya. Jadi kalau ada yang mengajarin, kita tuh nggak ngajarin, kita bukan perguruan juga bukan dukun gitu masalahnya. Dan mungkin bukan hanya nama aku loh ya, mungkin kalau namanya Pak Maris dicatat, mungkin namanya Aryo atau namanya Heskel atau namanya siapapun yang ada di sini ya. Hati-hati aja, karena sudah mulai ada sih. Lanjut. Oke. Sebetulnya gampang, tinggal ditanyakan aja saat Zoom langsung. Kan nanti Zoom bisa tanya langsung ke Mas Agung. Ya, iya kan Mas Agung ya? Karena mungkin Zoom itu 3 bulan sekali toh Pak. Terus kemudian ditambah dengan ini toh, di Zoom sendiri kan juga kalau ada pertanyaan yang terlalu detail kan tidak mungkin bisa saya jawab di lokasi di situ ya Pak ya. Karena ada beberapa yang memang kita berhak merahasiakan kan Pak. Karena ya tidak mungkin kita buka semuanya toh untuk orang lain gitu. Ya. Gitu loh Pak masalahnya. Oke, kita lanjut ya. 16A. Rencana adu Sukerta bukan adu domba dilakukan dengan memanfaatkan kamasalah yang tersisa agar para Sukerta saling menghabisi sesamanya. Jadi bukan dewa yang salah loh ya, tapi mereka sendiri yang melakukan itu gitu loh. Bukan manusia, bukan dewa yang salah, mereka sendiri. Nah, pengen ngono kok gitu ya, wis dituruti gitu kan. Lanjut Pak. 16B. Leluhur juga sangat memahami bahwa para Sukerta justru akan sangat bangga dengan tindakannya. Bila bisa diadu tanding dengan mengorbankan nyawa mereka. Sehingga perlu dibuatkan arena meski yang pasti juga tanpa juara. Ya makanya itu Pak, makanya kan ada yang namanya disebut Timbuling Ukara Ina itu bakal ngawontenaken bedilmuni ngadulogo ana ing Surabaya. Gitu kan. Kang Samyogung perang pupuh dan sebagainya. Itu kan panjang kata-katanya. Tapi itu jauh dari Nuswantara. Lanjut. 16C. Leluhur juga sangat paham bahwa para Sukerta akan menggunakan segala sumber daya yang ada, termasuk kamasalah dari Sang Hyang Batara Guru. Ya, karena mereka memang hobinya itu, Pak. Jadi ya, karena mereka hobinya saling mukul, ya berarti kan segala hal yang kira-kira bisa dipakai untuk saling menghabisi akan mereka gunakan semua. Dan untungnya masih ada peninggalan Bathara Guru waktu itu gitu loh. Lanjut, Pak. 16D. Harapan dari para leluhur nantinya agar kamasalah dan Sukerta bisa musnah secara bersamaan. Tetapi jikapun ada Sukerta yang lolos dan selamat, diimbau agar mau mengikuti pola pikir manusia dan kadewatan. Ya karena memang pola pikirnya beda, Pak. Pola pikirnya kan
kalau manusia tuh nggak begitu gitu. Jadi ya memang aneh sih, memang aneh. Ya sudah, makanya sebenarnya seperti itu. Lanjut aja Pak. 17. Sebelum semua peristiwa di atas berlangsung, Sang Hyang Batara Wisnu akan memberikan beberapa pertanda. Di antaranya adalah bulan yang purnamanya berlangsung selama 3 hari pada setiap fasenya. Itu kayaknya udah terjadi ya, cuman kalau kita benar-benar mau mengamati loh. Tapi ya kalau orang astronomi ngomong itu tidak 3 hari, tapi kalau saya tuh melihatnya 3 hari sih purnamanya. Lanjut Pak. 17a. Sang Hyang Batara Wisnu juga telah sejak lama mempersiapkan siapa yang harus melakukan tugas mulia ini. Maka 3 kerajaan besar diminta untuk turut berpartisipasi dalam kelangsungan jangka tersebut. Ya, salah satunya yang berhasil difoto Aryo. Aryo hebat soalnya. Lanjut, Pak. Loh. Atas perintah Bapak Agung kok. Yes. Lanjut Pak. 17b. Sekar Wijaya Kusuma juga akan digunakan untuk menghidupkan kembali orang yang menjadi korban salah sasaran, agar bisa hidup kembali jika ikut tergulung oleh Sang Jamur Dipa. Sekar Wijaya Kusumonya Bathara Wisnu loh ya, bukan Sekar Wijaya Kusumo yang sembarangan loh. Lanjut Pak. Saya nanam di pot atas itu mati Mas, Wijaya Kusumanya Mas. Wah lah kok begitu Pak, mungkin kurang ini ya. Kurang menyan Kurang Mas. pupuk. Ya, kurang menyan, bukan kurang pupuk Pak. Oke. Lanjut Pak. 17C. Berbagai efek peristiwa munculnya Sang Jamur Dipa juga diperhitungkan dengan cermat oleh leluhur. Jadi tak hanya ada efek samping, tapi juga efek depan, efek belakang, bahkan efek atas dan bawahnya diperhitungkan dengan sangat matang. Sehingga Sukerta yang berada di berbagai tempat yang bisa mengganggu keberlangsungan Nuswantara akan ikut tergulung Jamur Dipa. Makanya efek dari Jamur Dipa itu akan efek beruntun ya, karena termasuk bangunnya Sang Nagatapak Angin dan sebagainya itu. Lanjut Pak, nggak perlu dijelasin kalau itu. 17D. Sehingga akan bisa dibedakan mana manusia yang akan dijadikan pupuk penyubur tanah dan mana yang akan dipelihara oleh kadewatan. Ini harusnya bukan manusia sebagai pupuk penyubur tanah, Pak. Mungkin salah tulis ini. Harusnya Sukerto yang akan dijadikan pupuk penyubur tanah itu ya. Bukan manusia lah ya. Jadi saya ralat dulu di sini karena ini mungkin salah tulis. Oke. Lanjut, Pak. Oke. 18. Guncangan yang sangat besar akan mencapai seluruh penjuru dunia. Ya karena efek Jamur Dipa tadi, Pak. Efek anugerahnya mereka gitu loh, bukan efek anugerahnya kita. Lanjut Pak. Happy banget ini Om ya. Orangnya Iya. happy banget. Kan kalau untuk orang yang senang main trampolin kan nggak perlu punya alatnya, itu goncangannya ada kan bisa tinggal lompat-lompatnya aja. Oke, Gitu. kita lanjutkan. Pak. 18A. Di sebagian wilayah yang entah di mana guncangan tersebut malah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya karena perbedaan tanggapan, perbedaan asumsi antara bencana dan anugerah itu tadi, Pak. Jadi ya itu dianggap anugerah untuk mereka kok. Jadi mereka anggap menyenangkan gitu loh. Kan ada orang yang hobi perang dan sebagainya gitu kan, Pak. Lanjut, Pak. Mas Agung, ini yang ikut join obrolan kita ini ada 141. Untuk menghargai mereka Mas Agung, nanti tolong ditunjuk 2 dapat kaos ya. Tapi nggak usah nanya, karena ini terlalu banyak itu. Kita masih berapa halaman lagi ini, jadi Mas Agung tunjuk aja. Siapa yang aktif ngobrol di kolom chat itu langsung aja ambil 2 Mas Agung. Nanti biar Pak Aryo, Maris saja Mas Pak, saya nggak bisa scroll ya Pak. Mungkin Pak Maris atau Aryo aja deh. Oh ya, boleh. Bantu ya. Pak Maris. Oke Pak. Pak Mario 1 kali Pak. Saya 1 ya. Iya. Oke. Saya juga sambil baca ini. Oke. Terus 18B. Namun di wilayah lain yang juga entah di mana, guncangan akan terasa sangat menakutkan dan menimbulkan kondisi yang menyedihkan. Ya kalau tanah bergerak itu bagaimanapun juga pasti ada sesuatu yang akan rusak itu kan Pak. Sehingga ya itulah yang seharusnya dihindari. Tapi
lucunya ada yang nganggap orang itu tuh adalah anugerah gitu kan, ya embuh gitu loh. Memang ya beda cara berpikir. Lanjut Pak. 18C. Bahkan di beberapa wilayah, naiknya air laut karena segoro munggah daratan akan menjadi hiburan seru bagi yang bisa memanfaatkannya. Untuk orang yang sering selancar air kan mungkin kalau tantangan cuma 1 meter, 2 meter, 3 meter kan mungkin udah biasa Pak. Berarti mungkin mungkin ada yang menginginkan kalau 100 meter gimana ya gitu loh. Tapi kalau saya sih nggak mengharapkan sih. Lanjut Pak. Namun di beberapa wilayah yang dikuasai Sukerta, tentunya segoro munggah daratan bukan menjadi hal yang menggembirakan bagi mereka. Ya itu tergantung mereka sih mau dimanfaatkan untuk apa gitu. Lanjut Pak. Mas, ini segoro munggah daratan ini sama dengan kere munggah bale nggak Mas? Beda Mas ya? Beda. Kalau Betul segoro ya? kan air kan laut Pak. Oh. Kalau kere munggah bale kan itu ya itu istilahnya Pak Maris lah. Diartikan di sini saya nggak enak untuk ngomongnya. Pansos Mas ya, panjat sosial lah. Ya. Oke, 19. Karena para dewa pasti akan bersikap adil dan mengajarkan penilaian terhadap hukum yang benar. Ya, jangan cuman kalau salah sedikit salah sedikit harus jadi salah banget gitu kan. Benernya banyak kalah sama salah sedikit gitu. Lanjut Pak. 19A. Sehingga pola timbangan seperti pada gambar ini bukanlah keadilan yang sebenarnya. Apabila jika dianggap sebagai perwujudan kasih dan cinta, karena jelas tingkat jomplang atau kemiringannya. Nah, tapi juga tergantung orangnya juga Pak. Kalau ini dianggap adil seperti ini ya terserah sih yang menganggap itu benar ya monggo gitu. Tapi kalau kita ya enggak gitu. Lanjut Pak. 19B. Seharusnya manusia bisa menimbang dengan beban yang sama, bukan menimbang dengan beban yang berbeda. Ya kalau mengimbang itu kan yang arahnya ke bawah dengan yang ke bawah gitu. Jadi batu dengan batu atau besi dengan batu gitu. Bukan batu dengan balon gas gitu kan Pak. Balon gas kan geraknya ke atas. Batu geraknya ke bawah ya pasti jomblangnya terus gitu. Nggak bisa ditimbang seimbang gitu. Lanjut Pak. 19C. Agar sesuatu yang baik bisa bergerak ke atas dan tidak dibandingkan dengan yang bergerak ke bawah. Ya, jadi neraca terutama ya. Neraca itu kalau nimbang ya arahnya harus sama semua. Kalau nimbangnya arah ke atas ya arah atas semua. Tapi kalau ke bawah ya ke bawah semua gitu. Jangan satu arah ke atas, satu arah ke bawah. Lanjut Pak. 19D. Jika diharuskan menimbang antara yang bergerak ke atas dan yang ke bawah, maka yang ke atas menjadi prioritas penilaian, bukan yang ke bawah. Sehingga manusia tidak mudah lagi untuk ditakut-takuti dengan ancaman akan masuk ke tempat-tempat sampah yang siap dibakar. Ya, jadi seharusnya kan yang dinilai itu adalah yang arah ke atasnya, bukan yang arah ke bawahnya gitu kan. Tapi di zaman yang aneh itu, atau di zaman kapan itu yang terjadi sebaliknya. Lanjut Pak. 20. Maka Sang Hyang Wening memerintahkan kepada Sang Hyang Batari Maharani untuk memegang peran utama dari peristiwa Sungsang Bawono Bale ini. Ya, ini ada di panitia radio seharusnya loh. Lanjut Pak. 20A. Untuk menjalankan tugasnya, Sang Hyang Batari Maharani harus menentukan palenggahannya jauh hari sebelum peristiwa Sungsang Buana Bale ini terjadi. Ya, karena membetulkannya aja sampai berapa zaman itu kan. Lanjut Pak. 20B. Setelah Sang Hyang Batari Maharani menemukan palenggahan yang dianggap tepat, maka beliau memberitahukan kepada Sang Hyang Batara Ismaya tahapan-tahapan tugas yang akan dilaksanakan. Karena beliau di atasnya Bathara Ismaya, makanya beliau bisa memerintah Bathara Ismaya. Lanjut Pak. 20C. Maka para punatawan mempersiapkan semuanya dalam waktu yang sangat lama agar semua bisa berjalan sesuai rencana. Sangat lama itu bukan hanya 100-200 tahun Pak ya, tapi lebih dari itu. Lanjut Pak. 20D. Salah satu yang dipersiapkan adalah menjaga semua pertanda
agar semua pertanda muncul secara bertahap dan semuanya muncul sesuai dengan urutan waktu yang tepat dan akurat. Sesuai yang sudah dijangka sama Sri Adi Joyoboyo seharusnya begitu Pak ya. Lanjut Pak. 21. Agar pihak yang ditunjuk bisa melaksanakan tugasnya dengan benar, maka beberapa pusaka akan dipilih untuk memperkuat Sang Tunjung Seta dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya adalah pecut Sang Sumandiman. Tapi bentuknya nggak seperti itu ya seharusnya ya, karena pecutnya Bathara Wisnu itu bagus banget gitu. Lanjut Pak. Ini di Babat Reok juga ada Mas, pecut Samandiman ini Mas. Ya, Mungkin memang mengambil terkenal. ya mengambil nama ini gitu ya. 21A, salah satu pusaka yang juga akan dibawa oleh Sang Tunjung Seta nantinya adalah Sang Sumelang Gandring. Bentuknya berupa keris lajer atau kurus tanpa pamor atau dikenal sebagai pusaka kelengan. Kelengan Pak, saya kelengan itu tanpa pamor, hanya hitam aja. Itu namanya lurus ya, bukan kurus. Pusaka lurus, tadi bukan Pak Maris bacanya kurus. Jadi lurus tanpa pamor, terus bentuk mungkin orang kalau ngeliat jelek banget gitu loh. Itu kan hampir mirip dengan Joko Piturun kan. Kalau Joko Piturun kan juga gitu tanpa pamor, lurus, dan ya kelengan juga. Teman besinya kan Purosani. Kalau ini ada deh gitu. Ya saya nggak tahu Bang itu kayak apa aja belum bisa membayangkan. Lanjut Pak. 21B, agar bisa muncul dari lengkehing jamur dipo, maka menurut serat kuno dikatakan bahwa Sang Tunjung Seta akan menaiki kuda sembrani. Itu ada di seratnya Sri Adi Joyoboyo ya. Jadi ada pernyataan itu bahwa makanya ini nanti malah bisa dipakai untuk membuktikan bahwa kuda terbang yang di atas KPU itu hoax atau enggak gitu loh Pak. Nanti yang hoax siapa? Yang menyatakan itu hoax atau memang foto itu hoax gitu kan. Karena di Jongko ada kok bahwa kuda putih terbang itu nanti akan muncul di lengkeng jamur dipo. Gitu. Lanjut Pak. Ini yang gambar yang Aryo ini Mas tayangkan ini sama dengan di flyer ya Mas ya? Aduh, kalau Iya, kalau mirip, Pak. lihat flyer hilang semua saya. Mirip Pak, iya Pak. Iya, yang digambar Mas Dani Ardi gitu. Emang gambarnya pasti top Pak. Iya, gambarnya bagus banget. Oke, 21C. Kuda sembrani akan mendatanginya bersama dengan pusaka yang dianggap perlu dibawa pada saatnya tiba menjelang puspa tajem. Ya, tapi itu berarti ada beberapa ciri-ciri Pak ya. Ciri-ciri pertama ketika tanah Jawa pas kalungan wesi gitu kan. Ciri-ciri pertama itu kan. Nah, sekarang dilihat aja sudah kalungnya sudah jadi belum sih gitu kan. Ciri-ciri utama itu kan. Kalungnya sudah jadi belum gitu. Itu dulu. Yang dimaksud dengan kalungan besi itu bukan sarungan besi ya. Jadi kalung tidak sampai kaki. Jadi kalung itu hanya sebatas kepala atau hanya sebatas ibu kota gitu kan. Terus setelah itu juga harus dilihat wesi ngangklang jagat udah muncul belum gitu juga ya. Bukan aluminium ngangklang jagat loh Pak ya yang dikatakan beliau itu. Tapi wesi ngangklang jagat itu udah ada dulu belum. Itulah setelah itu baru jamur dipo akan muncul. Setelah jamur dipo muncul baru itu akan muncul gitu. Itu kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan jangkaning para luhur yang di babat menyan kita gitu. Tapi kan orang lain mungkin punya interpretasi sendiri, monggo gitu. Lanjut Pak. Itu Cina itu kan sedang membuat ini Mas kereta api sampai Iran, bahkan nanti bawah laut sampai Kanada, sampai Amerika juga. Nah, apa mungkin itu juga Mas yang kalungan besi itu mungkin. Pertama pernyataannya tanah Jawa Pak ya, tanah Jawa kalungan besi. Pernyataan pertama itu ya, tanah Jawa kalungan besi. Jadi bukan tanah lain, bukan benua Asia kalungan besi, bukan. Terus yang dinamakan kalungan itu berarti bukan sampai kaki Pak ya. Kalungan itu hanya di sekitar kepala sampai dada kan Pak. Kalau Pak Marius pakai kalung kan masuk kalungnya sampai kaki Pak. Iya. Jadi tidak mungkin kecuali kepalanya di kaki ya.
Kecuali kalau kepala semua, Pak. Ya, kepala Kerjanya semua kepala bisa. semua. Jadi Ya, kalau kepala semua ya udah kalungannya sampai ya, sampai kaki, sampai ujung ya. gitu. Gitu, Mm. Pak. Tapi ciri-ciri itu harus muncul dulu, Pak. Dan ciri-ciri ini sekarang kita lihat aja. Tanah Jawa kalungan besinya kita yang paling gampang dilihat itu kan, Pak. Mm. Oke, Oke, lanjut, Pak. 21D. Untuk sementara, kuda putih Seberani dititipkan di Atlantis. Makanya kadang-kadang sempat muncul kelihatan di Waduk Malahayu dan sebagainya itu ya memang ada itu kuda gitu loh. Terus sempat kelihatan di atas KPU dan sebagainya gitu. Lanjut, Pak. 22. Sementara itu, kekuatan dari 3 kerajaan besar yang selama ini dianggap sudah hancur dan punah akan muncul dan membantu tugas dari Sang Tunjung Seta. Ya, nanti ini juga untuk membuktikan bahwa yang menyatakan Atlantis itu sudah nggak ada itu mereka tuh benar atau hoax gitu kan. Ya, kalau saya ngomong mereka masih ada. Nah, yang hoax saya atau mereka nanti akan kelihatan di situ juga, Pak. Lanjut, Pak. 22A. Karena begitu banyak jumlahnya yang akan terlibat dan dilibatkan, hingga terlihat seperti berjuta-juta lampion terbang. Ya, karena makanya digambarkan Kadyo Gatotkaca Mayuto Yuto gitu kan, Pak. Lanjut, Pak. 22B. Sehingga banyak yang akan melihat bagaikan jutaan Gatot Kaca yang melayang-layang. Ternyata aku kecepatan. Jadi dilanjut aja, Pak. 22C. Selain itu juga tertulis bahwa Sang Tunjung Seto membawa banyak lelembut yang akan membantunya mengubah semua keadaan yang ada. Mungkin tidak perlu dijelasin deh, karena definisi lelembut itu macam-macam ya. Kalau Pak Maris mungkin perempuan yang cantik itu yang yang lembut-lembut itu lembut. Iya, Untuk Pak Marius. Mas. Kalau Ini jangan nakut-nakutin, ini makin malam. Saya di luar ini, Mas. masa Pak Marius takut ya orang mungkin. Lanjut, Pak. 22D. Semua lelembut yang bertugas akan dikendalikan oleh makhluk yang berbentuk aldaka. Dan Aldaka ini bukan termasuk lelembut ya seharusnya, cuman mereka mengkemayankan diri sehingga nggak kelihatan. Lanjut, Pak. 23. Agar irama penyelarasan alam bisa berjalan dengan benar, maka digunakan gamelan Sang Guntur Laut. Agar semua peristiwa tetap terkendali dalam irama garis komando. Saya tidak ngomong gamelan yang ada di keraton loh, Pak ya. Tapi ini gamelan Kaendran yang saya tahu gitu loh. Yang saat ini harusnya ada di Atlantis bukan di wilayah kita gitu. Lanjut, Pak. Semua terah aldaka akan menjadi kunci terjadinya perubahan zaman. Karena setelah itu mereka akan diizinkan Sang Yang Wening untuk bisa terlahir kembali menjadi manusia. Maka semua aldaka akan menempati posisinya. Detailnya mungkin akan dijelaskan di minggu depan. Lanjut, Pak. 23B. Semua aldaka yang ada di alam lelembut akan dikendalikan oleh Sang Gendrayana dan Gendrayani. Itu ada di gong, totok, slendro, dan peloknya itu seharusnya. Lanjut, Pak. Para aldaka jugalah yang akan mengingatkan bahwa besok akan ada benda berbahaya yang berbentuk silinder. Namun karena masih jauh waktunya, maka tidak ada yang paham maksudnya. Pernyataan ini ada di beberapa, ya pokoknya ada deh, tapi kalau misalkan dijelaskan seratnya apa, saya lupa namanya soalnya. Lanjut, Pak. Maka maksud dan tujuan peringatan dari para aldaka sampai detik ini masih susah difahami oleh manusia. Karena tertutup oleh efek nyata dari perlambang yang digunakan oleh para aldaka. Karena kadang-kadang petunjuk itu kan ada yang tidak perlu diterjemahkan. Tapi kalau itu diterjemahkan malah jadi nggak jelas gitu loh, Pak. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang seperti ada jongko yang sudah itu ya itu gitu. Tapi kalau itu diterjemahkan malah jadi jauh banget dari arti sebenarnya. Itu deh. Mungkin supaya nggak pada bingung, lanjut aja, Pak. 24. Namun tanpa disadari bahwa yang paling berbahaya bukan terletak pada apinya,
tapi terdapat pada ujung lainnya yang justru tidak menyala. Karena para aldaka yang akan menghisap semua bahaya tadi. Itu sudah jadi perlambang dari zaman dulu sih. Makanya kenapa yang kita tuh senangnya udut cerutu dan sebagainya itu karena itu lambang seharusnya lo ya dikatakan itu perlambang yang bentuknya jelas kan, bentuknya kayak gitu loh. Lanjut Pak. 24A, karena tidak akan ada orang merokok pada bagian ujung yang ada apinya, tapi pasti ada ujung lainnya. Ya keselomot Pak, kalau pas yang ada apinya yang masuk mulut gitu. Itu namanya nyelomot lambe, bukan ngerokok Pak. Lanjut Pak. 24B, dalam rudal nuklir, hulu letaknya bukan pada bagian yang mengeluarkan api, tapi justru pada ujung lainnya. Ya soalnya kalau di bagian mengeluarkan api kan berarti sama aja malah meledak sebelum diluncurkan Pak. Ya nyelomot lambe tadi istilahnya Pak. Lanjut Pak. Iya. 24C. Biasanya semua akan diatur dengan sangat rapi dan disembunyikan di tempat yang tidak mudah terlacak. Ya, makanya kan karena merokok itu berbahaya bagi kesehatan, maka rokok mesti tidak akan ditaruh di tempat yang kelihatan gitu kan biasanya. Biasanya dalam bungkusnya, masih ada dalam bungkusnya, dalam silonya gitu loh Pak. Lanjut Pak. Padahal penggambarannya sudah sangat mirip dan benda berbahaya pasti akan diletakkan di tempat yang bisa dengan mudah dipindahkan. Nggak perlu dikasih penjelasan Pak, lanjut Pak. 25. Dan aldaka sangat sadar bahwa mereka akan menjadi korban saat menghadapi sang jamur dipa. Karena memang mereka memang harus melakukan pengorbanan seperti itu untuk melindungi manusia yang ada Pak. Lanjut Pak. Tapi para aldaka sudah sangat bersiap dan bersedia melakukannya. Dan agar lebih mampu melakukannya, maka mereka sudah dijadikan lelembut sejak Wilwatikta menutup diri. Sebenarnya bukan lembut sih Pak, tapi dibikin tidak terlihat. Tapi bukan lembut. Gitu. Karena kalau dikatakan lembut kan, itu berarti memang tidak punya raga. Badan kasarnya sudah nggak ada. Ini badan kasarnya masih ada kok. Lanjut Pak. 25B. Sehingga semua radiasi yang keluar akan cepat hilang. Dan tidak akan terlalu berbahaya bagi manusia yang bisa menuju ke zaman kala subah. Ya, tapi itu yang dilindungi Aldoko Pak ya. Lanjut Pak. 25C. Karena para aldaka sangat memerlukan radiasi tersebut untuk mempermudah tugas dari Sang Yang Wening dalam mengubah mereka menjadi manusia. Ya, mungkin detailnya mungkin minggu depan. Lanjut Pak. 26. Sehingga tugas dari Sang Yang Batari Maharani adalah memperbaiki semua keadaan yang rusak poranda. Yang rusak porak-poranda. Jadi beliau yang tugasnya memperbaiki itu semua. Lanjut Pak. 26A. Sang Yang Batari Maharani akan memaksa agar semua senjata diubah menjadi peralatan masak. Loh, kok aneh nih Mas? Makanya kan ada pernyataan itu loh Pak, bahwa nanti parang-parung nggak akan kepake, akan diubah menjadi ulek-ulek, wajan, panci dan sebagainya. Ada itu dalam pernyataannya beliau. Beliau. Ada kok di Jongko ada itu Pak. Tapi ya kalau orang nggak nemu kata-kata itu ya mungkin beda Jongkonya dengan kita beda gitu. Lanjut Pak. 26B. Gambaran tersebut sangat jelas dalam sifat anak yang masih menggunakan wujud Sang Yang Batari Maharani. Mereka akan sangat senang jika diajak bermain pasaran atau masak-memasak. Ya anak yang masih menggunakan wujud beliau kan masih senang seperti itu toh Pak. Maka itu yang akan digunakan Sang Yang Maharani. Lanjut Pak. 26C. Telah digambarkan oleh Sri Aji Jayabaya bahwa besok ada zaman di mana semua senjata akan diletakkan dan diganti dengan peralatan masak. Ya karena itu lebih berguna. Lanjut Pak. Bener juga Mas. Contoh. Pesawat F-35 jadi panci kan bagus toh Pak. Iya. Dan itu Daripada Mas.
Mas Ya, Agung sudah pernah ke PIK dulu, Pantai Indah Kapuk itu contohnya. Itu panci lebih diminati daripada senjata canggih, Mas, karena masakannya enak-enak di sana, Mas. oh iya bener Pak. Ya pernah saya kepikir masakannya enak-enak itu. Iya, Mahal-mahal ya Pak. Ya, iya tapi mahal. mahal-mahal. Ya, betul. Dan dicari orang. Tapi kalau senjata pemusnah massal nggak dicari orang, yo. Betul Pak. Ya, ada yang nyari Pak, ada yang nyari tapi nyari Soekarto Pak. Ya, Oh jadi iya, seperti Lo itu. kan mereka kan yang bikin, yang nyari apa? Mereka nyari, bikin dan kemudian mencoba terus kemudian ini menggunakan untuk Korban. saling menghapus ya, untuk saling menghabisi sendiri gitu. Lanjut Pak. 26D. Dalam menjaga kelangsungan dan ketentraman alam raya, maka Sang Hyang Bathari Kanestren juga akan ikut membantu Sang Hyang Bathari Maharani. Ya, karena sifatnya kan perempuan nanti Pak yang akan bekerja. Makanya kan akan ada satrio yang selah bawane kadyawanodya itu karena seperti itu. Lanjut Pak. Wah, akhirnya terakhir 27. Sedaya cacahing bedil mriyem palwa udara saatomipun saha parung keris bakal tanpa karya ginantya ulek-ulek campur bawur gandrung-gandrung ing lulurung andulu gelung rawuhipun samirana arsa andamel kamulyaning Tribhuwana. Ini saya metik dari serat apa ya lupa namanya, tapi ada itu kata-katanya itu persis seperti itu. Artinya apa? Itu sudah mengenal kata atom loh Pak ya. Sudah ada kata itu loh. Iya ya. Ini serat kuno loh Pak. Jadi ada kata-kata atom tuh ada, bedil ada, meriam ada, palwa udoro itu juga udah ada penjelasannya. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke, akhirnya Pak Marius berhasil Mungkin- membaca 27 Iya. nomor. Saya kejebak ini. Mas ini mungkin dari kacang atom itu juga ada ya di sini ya. Kacang atom. Beda Pak. Beda atom Beda beda. ya. Iya. Kalau minggu depan mungkin nggak banyak Pak, cuma 15 nomor Pak. Tapi nggak tahu 15 nomor ngeprank apa. Diputer Mas, diputer. Saya mengamankan cash flow Atlantis juga. Wis. Oke. Oke, Ya. Mas ini saya pilih Mas Jalu Tejo Damar. Nah, Mas Jalu, Itu Mas Radian bukan Mas? oh itu, hah? Itu Mas Radian nih. Mas Radian. Pak Marius, ini ada yang usul supaya Pak Marius nggak ini apa buka maskernya katanya. Oh iya, minggu depan, Bentar aja. minggu depan saya buka masker. Giginya Mantap. lagi perawatan Mas. Oh, oke. Oh ini itu, Oke. oh itu Mas Radian toh, Mas Jalu itu. Iya. Oh, ya udah, saya cari lain. Siapa ya? Oh ini Mehmet Suremet ini kayaknya sering gini juga. Iya Pak. Mas Mehmet. Nah, Mas Mas Mehmet Mehmet aja. sering dengar. Ya, Satu Oke, lagi Pak. Mas Mehmet. Tanggung Pak. tanggung ya. Siapa ya yang sering ini nih? Siapa ini? Siapa ya? Mas Bri Agus sudah dapat belum Mas? Belum kayaknya Pak. Mas Bri Agus saja. Dua, Oke. sip. Nanti menghubungi siapa itu? Aryo aja ya. Oh ya berarti Iya, boleh Aryo, ke, ya. ke langsung ke IG ini aja ya, IG Atlantis Series ini. Mana sih? Nanti Mas Mehmet Mas siapa tadi Pak Marius? Mas Mehmet, Mas Mehmet Suremet silakan. Oh ya Pak Marius error. Silakan kontak ke Atlantis Series ya buat alamatnya. Oh ya, ini sekali lagi nih saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan
Sebentar, dari template-nya. Oke. Ini disclaimer sekali lagi teman-teman semua, teman-teman dari seluruh Atlantis pengikut Atlantis Series. Tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center atau saudara Agung Bima Sutejo ataupun tim Atlantis Research Center lainnya. Untuk informasi resmi, hubungi via DM Instagram Vicky Ananda dan juga Rahadian_Parto Sentono atau Instagram Jalu Tejo Damar. Oke. Sekian. Terus terima kasih buat Mbak Deno, Bu Rusti, yang sudah membantu membuat gambar dan sebagainya gitu. Tentu. Makasihnya masih panjang. Terima kasih semuanya, kerabat Menyan, dan thank you juga Om Agung. Hari ini topiknya asik banget. Dan juga naratornya walaupun sudah hilang. Bos Marius, semoga lekas sembuh anaknya dan semoga sehat selalu. Terus juga flyer Mas Dani Argi, keren-keren banget gambarnya, nggak pernah absen baiknya gitu, selalu bagus terus gitu flyernya. Terus juga Mas Rahadian, makasih chat testingnya. Terus juga tentunya Om Iwan dan juga Bro Heskel. Terima kasih semua Menyaners dan sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Salam Menyan. Salam Menyan.